Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di lantai 3 Masjid Muas bin Jabal dalam kegiatan rapat kerja pengurus Yayasan Sahabat Muas Indonesia yang akan dilangsungkan di hari ini di Sabtu 20 Syaban 1442 Hijriah. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Yayasan Sahabat Muas Indonesia, Al-Ustadz Haji Zezen Syenal Mursalin LC. Berikut kita akan meminta beberapa informasi terkait tentang posisi dan juga bagaimana peran dari Yayasan Sahabat Muas Indonesia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang Yayasan Sahabat Muas Indonesia, apakah ini adalah merupakan legal hukum dari Islamic Center Muas bin Jabal, Ustaz? Ya, alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah. Yayasan Sahabat Muas Indonesia ini adalah merupakan payung hukum yang baru yang telah dialihkan dari sebelumnya Yayasan Baitul Arqam Kolaka, yang membawahi semua aktivitas kegiatan di bawah Islamic Center Muas bin Jabal. Namun kemudian karena untuk alasan operasional dan kemudahan untuk birokrasi dan semisalnya, kemudian didirikanlah Yayasan Sahabat Muas Indonesia, sehingga kemudian seluruh kegiatan-kegiatan dakwah, pendidikan dan sosial di Islamic Center Muas bin Jabal ini kemudian dialihkan ke Yayasan Sahabat Muas Indonesia, kecuali satu unit yang belum dialihkan, yaitu unit pendidikan Mahad Ali. Yang paling membedakan antara ketika Islamic Center Muas bin Jabal ini berada di bawah payung hukum Yayasan Baitul Arqam dengan saat ini berada di bawah payung hukum Yayasan Sahabat Muas Indonesia seperti apa, Ustaz? Sebenarnya secara teknis pelaksanaan sih sama saja ya, hanya saja kemudian dalam urusan birokrasi dan payung hukum mungkin akan lebih kita sederhanakan. Ya, kalau dulu mungkin harus melakukan koordinasi antara Kendari dengan Kolaka yang jaraknya cukup jauh ya, kemudian demikian pula untuk alasan operasional lah ya, tetapi kemudian berkenaan dengan program dan misalnya semuanya sama. Toh ini juga tidak bisa kita pisahkan. Oleh sebab itu ada beberapa program kegiatan Islamic Center yang masih berada di bawah Yayasan Baitul Arqam. Kemudian untuk sendiri kegiatan Yayasan Sahabat Muas Indonesia ini dibuat apakah sebagai bentuk legal hukum untuk membuat dakwah lebih tertata rapi di Islamic Center Muas bin Jabal atau seperti apa, Ustaz? Ya, tentu salah satu tujuannya seperti itu ya, untuk lebih efektif dan efisien di dalam menjalankan tugas-tugas atau amanah dakwah yang ada di Islamic Center Muas bin Jabal, sehingga lebih kita sederhanakan lagi ya. Dan tentu ini kita harapkan akan lebih efisien di dalam menjalankan program-program dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk di Yayasan Sahabat Muas Indonesia, jika dibandingkan ketika masih di payung hukum Baitul Arqam, untuk divisi-divisi apakah ada pengembangan atau ada perbedaan, Ustaz? Ya, untuk pengembangan divisi dahulu hanya sederhana ya. Divisi dakwah, pendidikan, kemudian divisi sosial, mungkin divisi kesehatan ya, dan divisi muslimah. Tapi sekarang setelah Yayasan Sahabat Muas Indonesia ini, kita memiliki ada 17 divisi ya, yang tentu harapannya masing-masing divisi akan bisa mengembangkan program-programnya sendiri, tetapi tetap di bawah lingkup Yayasan Sahabat Muas Indonesia. Kemudian dari sisi keterlibatan di Yayasan Sahabat Muas Indonesia ini, apakah ada syarat khusus bagi misalnya masyarakat kaum muslimin yang ingin bergabung di Yayasan Sahabat Muas Indonesia atau di Islamic Center Muas bin Jabal? Yayasan Sahabat Muas Indonesia atau Islamic Center Muas bin Jabal selalu terbuka bagi kami bahwa semakin banyak orang yang terlibat di dalam kegiatan dakwah ini adalah merupakan sesuatu yang lebih baik, karena kita berarti dengan demikian telah berhasil menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sehingga apabila seorang itu tentunya memiliki visi dan misi sama ya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kita mengatakan ahlan wa marhaban. Kemudian untuk hari ini rapat kerja yang akan dilakukan di pagi ini, target dari pengurus yayasan seperti apa, Ustaz? Target pengurus yayasan saat ini kita bisa melakukan rapat pleno di mana masing-masing
divisi yang ada telah menyusun program per divisi yang kemudian saat ini kita akan lakukan pleno sehingga kemudian kita bisa menyesuaikan atau tidak terjadi overlapping antara sesama divisi sehingga tidak terjadi tumpang tindih program antara divisi yang satu dengan divisi yang lain sehingga pleno kita lakukan hari ini insyaallah. Terima kasih atas informasi yang diberikan Ustaz. Sahabat Moals yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian informasi yang kita dapatkan terkait kegiatan rapat kerja Yayasan Sahabat Moals Indonesia yang berlangsung di hari ini, dan kita doakan semoga bisa berlangsung dengan lancar dan menghasilkan program-program kerja yang bisa berhubungan langsung dengan keumatan dan bisa menyentuh masyarakat Indonesia secara umum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.